Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Muin dengan NIM 1606090071. Saya akan menjelaskan konsep perancangan saya. Yang pertama, konsep sirkulasi horizontal atau eksterior. Itu konsep untuk parkiran. Konsep yang saya gunakan adalah parkiran lurus atau alternatif. Yang saya gunakan adalah alternatif 2 dengan kelebihan pengontrolan sistem parkir yang ada dapat terorganisir dengan baik. Kelemahan membutuhkan luasan parkiran yang besar. Untuk sirkulasi horizontal atau interior, konsep yang saya gunakan adalah alternatif 2, yaitu lebar koridor yang digunakan minimal 2,25 meter 2,25 meter yang dapat dilalui 2 tempat tidur pasien. Kelebihan sirkulasi lancar, kelemahan membutuhkan luasan sirkulasi yang besar. Untuk sirkulasi vertikal yang saya gunakan yaitu kedua alternatif, yaitu tangga. Ada tangga darurat dengan lift. Untuk sirkulasi vertikal berikut yaitu RAM. Konsep yang saya gunakan adalah alternatif 2 dengan kelebihan memudahkan bagi pasien yang menggunakan kursi roda dan tempat tidur. Pengganti lift apabila terjadi kerusakan. Penggunaan luasan ruang tidak terlalu besar. Kelemahan, perputaran pada bordes tidak terlalu besar. Untuk bentukan konsep yang saya gunakan adalah menggunakan bentuk segi 4 dengan pola vertikal seperti pada gambar. Untuk konsep masa bangunan, konsep bentuk dasar masa bangunan perancangan mengambil bentuk balok yang dikombinasikan dengan kubus yang kemudian ditransformasi menjadi bentuk yang diinginkan. Bisa dilihat di gambar yang ada. Untuk berikut konsep struktur dan konstruksi. Untuk pondasi yang saya gunakan adalah pondasi tiang pancang karena permukaan tanah pada site tergolong dalam tanah keras dan berbatu. Untuk kolom, tinggi kolom induk 1/12 kali bentangan. Untuk lebar balok 1/2 kali 65. Balok, untuk tinggi balok induk 1/12 kali bentangan. Untuk lebar balok 1/2 kali 65. Untuk balok anak. Untuk plat lantai 1/40 bentangan. Untuk atap plat beton 12 cm sebagai penutup bagian atas gedung. Jarak antara beton 2 kali tebal plat. Untuk konsep utilitas, yaitu saya menggunakan alternatif 1 dan 2 yaitu PDAM dan sumber bor. Air bersih, untuk konsep pendistribusian air bersih pada bangunan seperti pada gambar. Sumber air bersih yang disediakan pada bangunan perancangan berasal dari PDAM dan sumber bor. Untuk konsep pendistribusian air kotor pada bangunan bisa dilihat di gambar yang ada. Limbah cair, ada limbah padat pendistribusian. Untuk penanganan air hujan, konsep yang saya gunakan yaitu alternatif 2, yaitu menyediakan saluran drainase air kotor.
Kelebihan tidak terjadinya genangan pada lokasi, kelemahan memerlukan biaya besar. Untuk sistem fire protection, itu pencegahan kebakaran dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Pencegahan secara aktif itu gunungan hidran diletakkan pada daerah yang mudah dijangkau. Untuk sprinkler yang dilengkapi dengan detektor yang mendeteksi asap atau suhu panas. Pencegahan pasif yaitu konstruksi bangunan tahan api seperti papan gipsum, beton, dan adanya tangga darurat. Untuk pengolahan limbah medis dan non medis seperti pada gambar. Konsep perancangan, konsep yang saya gunakan adalah ekoarsitektur, di mana ekoarsitektur adalah keselarasan antara bangunan dan lingkungan alam sekitar. Tujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi penghuni secara fisik, sosial, dan ekonomi. 2. Untuk mengelola tanah, air, dan udara. 3. Mengupayakan terpeliharanya sumber daya alam. Penerapannya pada bangunan rumah sakit yaitu penggunaan vegetasi hijau, penghawaan alami, pemanfaatan sinar matahari, pemanfaatan air hujan, dan ramah lingkungan. Untuk block plan-nya itu seperti pada gambar. Untuk area nomor 1 yaitu area tempat parkir pegawai, bisa dilihat pada gambar. Dan untuk nomor 2 yaitu area parkiran pengunjung. Untuk yang nomor 3 adalah area taman. Baik, terima kasih. Selamat malam.